Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 mahasiswa Keperawatan UPN Veteran Jakarta akan memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap penanggulangan gempa bumi dengan penerapan tas bencana dan pelatihan siaga bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu 21 April 2024 di RW 01 khususnya di wilayah kerja RT 105 Kota Depok. Sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu yuk teman-teman. Seperti yang tampil pada layar, teman-teman bisa lihat nih nama-nama dari anggota kelompok 1. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kenapa sih kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi itu sangat penting untuk kita ketahui? Jika melihat dari kondisi geografis, biologis, dan demografisnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap bencana alam loh teman-teman. Dan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi. Jika difokuskan pada Provinsi Jawa Barat, jumlah gempa bumi dalam 10 tahun terakhir terjadi sebanyak 23 kali, di mana 127 orang meninggal, 1.320 orang mengalami luka-luka, 204.734 orang mengungsi, dan puluhan ribu properti mengalami kerusakan. Salah satu kota pada wilayah Provinsi Jawa Barat yang berpotensi mengalami gempa bumi adalah Kota Depok nih teman-teman. Hal tersebutlah yang menjadi alasan kami untuk memberikan edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana serta penanggulangan lain untuk meminimalisir terjadinya peningkatan korban jiwa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tas siaga bencana yang akan membantu kesiagaan masyarakat saat terjadinya bencana alam. Nah, teman-teman sudah tahu belum nih kalau tas siaga bencana ini dipersiapkan oleh tiap anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Fungsi dari tas ini adalah untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Selain itu, tas siaga bencana juga memudahkan masyarakat loh saat proses evakuasi dilakukan. Nah, isi dari tas siaga bencana ini meliputi dokumen penting seperti kartu keluarga, KTP, dan surat-surat penting lainnya. Selanjutnya sandang untuk salinan pakaian yang kita gunakan. Makanan ringan yang berfungsi untuk mengganjal rasa lapar dan sumber energi, begitupun dengan air mineral yang mencegah seseorang dari dehidrasi. Selanjutnya kotak P3K yang akan membantu pertolongan pertama saat anggota tubuh ada yang terluka sampai bantuan medis datang. Ponsel dan power bank juga penting untuk mendapatkan informasi seputar bencana. Ada juga perlengkapan mandi, masker, dan hand sanitizer. Selanjutnya ada peluit yang digunakan untuk memberikan tanda pada petugas medis jika kita tertimbun reruntuhan, dan uang tunai serta alat bantu penerangan. Selain tas siaga bencana, masyarakat juga perlu mengetahui mengenai sistem peringatan dini dalam menghadapi bencana, karena merupakan bagian terpenting dari mekanisme kesiapsiagaan masyarakat. Mengingat secara geologis dan klimatologis wilayah Indonesia, yaitu yang termasuk daerah rawan bencana alam, dan juga mengingat-ingat Indonesia juga dihimpit oleh 3 lempeng tektonik yang mengakibatkan seringnya terjadi gempa bumi di Indonesia. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Dalam memberikan tindakan, memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat, dengan membunyikan dalam bentuk sirene atau kentongan. Karena dikarenakan cara inilah yang paling cepat dan efektif untuk mengantarkan informasi, sehingga harapannya adalah masyarakat dapat merespon informasi dengan cepat dan tepat. Dengan ini, diharapkannya juga akan dikembangkan upaya-upaya yang tepat untuk mencegah atau paling tidak mengurangi terjadinya dampak bencana alam bagi masyarakat. Ketika terjadi gempa bumi, apa yang harus dilakukan? Yes, betul, melindungi diri sendiri adalah hal pertama yang harus dilakukan. Menurut United States Government, jika terjadi gempa bumi, kita tidak bisa menentukan kita di dalam situasi yang kita inginkan.
Mungkin kita di dalam mobil, di atas tempat tidur, di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Hal ini ada beberapa penyelamatan diri menurut United States Government. Jika terjadi gempa bumi di dalam mobil, kita bisa menepi dan berhenti untuk parkir. Jika berada di dalam tempat tidur, yang dilakukan adalah telungkep atau tengkurap dan tutupi kepala hingga leher dengan bantal. Dan jika berada di luar ruangan, jauhi bangunan yang mudah roboh atau pohon-pohon dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, jika berada di dalam ruangan, tetap berada di dalam ruangan dan jangan lari keluar hingga kondisi sudah mulai tenang. Setelah membahas beberapa penyelamatan diri, jika kita di beberapa situasi, di sini ada 3 cara untuk melindungi diri selama gempa bumi berlangsung, yaitu drop out lock, cover, and hold on. Apa yang dimaksud drop? Jadi dimanapun kalian berada, di mobil, di tempat tidur, di luar ruangan, jatuhkan tangan dan lutut Anda lalu pegang sesuatu yang kokoh. Kalau cover tuh apa ya? Jadi teknik cover yaitu dengan cara memposisikan, mengamankan kepala hingga leher. Seperti menutupinya dengan menggunakan tangan ataupun jika terdapat benda atau meja sejenisnya yang kokoh di dekat teman-teman, merangkaklah menuju kolong meja atau benda tersebut untuk berlindung. Jika tidak ada tempat pelindung di dekat teman-teman, merangkaklah sampai dinding bagian dalam atau jauh dari jendela, tetap berlutut atau membungkuk untuk melindungi organ vital pada tubuh. Dan yang terakhir adalah hold on. Jika berada di bawah meja atau benda sejenisnya, pegang benda tersebut dengan satu tangan dan bersiaplah untuk bergerak bersama dengan benda tersebut. Setelah terjadi gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita akan melakukan prosedur evakuasi. Pada saat terjadi gempa bumi, yang terpenting adalah jangan panik dan tetap tenang. Biasanya kalau kita terjadi gempa bumi, kita sudah panik dong. Gempa bumi. Dan yang terpenting di sini adalah jangan panik dan tetap tenang. Jika kita tidak panik dan kita tetap tenang, kita bisa berpikir secara jernih. Dan yang kedua, yaitu kita dengan melindungi diri dengan 3 cara teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dengan melindungi kepala dengan tangan atau benda-benda lain yang kokoh yang bisa melindungi leher kita dan kepala kita dalam benda-benda yang bisa mencederai kepala dan leher kita, seperti meja yang kuat atau di pojok kolom bangunan, atau kita juga bisa menjauhi dari kaca. Nah, setelah gempa berhenti, segera bangun, tetap melindungi kepala dan evakuasi diri keluar melalui jalur evakuasi yang telah disepakati oleh institusi masing-masing, menuju titik kumpul dengan memprioritaskan kelompok rentan atau yang luka. Setelah gempa terjadi, kita sudah di titik kumpul, kita tetap melindungi kepala dan jongkok. Jauhi bangunan yang tinggi, tiang listrik, dan pohon-pohon yang besar. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas hasil pretest dan posttest mengenai pengetahuan warga RT 10 RW 01 Kecamatan Limo berdasarkan kuesioner yang diberikan pada soal nomor 1-10 didapatkan hasil bahwa sebelum dilakukan mitigasi pada warga RT 10 didapatkan hasil 50% warga mengetahui mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi. Dan setelah dilakukan mitigasi, hasil didapatkan imbang sebesar 50%. Baik, selanjutnya adalah hasil mengenai sikap warga RT 10. Sebelum dilakukan mitigasi pada RT 10, didapatkan hasil penilaian sikap yaitu 38,9%. Warga mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi gempa bumi. Namun setelah dilakukan mitigasi, tingkat penilaian sikap meningkat. Didapatkan hasilnya yaitu adalah 61,1%. Dan yang terakhir adalah hasil mengenai keterampilan warga RT 10. Sebelum dilakukan mitigasi, didapatkan hasil 34,1%. Warga mengetahui keterampilan apa yang harus dimiliki ketika menghadapi gempa bumi. Contohnya menyiapkan tas siaga bencana. Dan setelah dilakukan mitigasi, tingkat
penilaian keterampilan didapatkan hasil 65,9%. Nah, teman-teman juga bisa menonton video simulasi saat terjadi gempa bumi pada di RT 10 RW 01 Kecamatan Limo. Link video ini di bawah ini ya. Dokumentasi saat melakukan mitigasi pada RW 01, khususnya di RT 10. Berikut ada link daftar pustaka yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian. Eits, sebelum video ini berakhir, kami kasih pantun dulu ya. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.